Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman secara daring, dan kebetulan ini materi kita terakhir, tema kita terakhir tentang negotiation. Saya kasih judul 101 Negotiation ya. Jadi setelah kita belajar cukup banyak satu semester ini, belajar tentang pentingnya komunikasi, kalian belajar bikin opening presentasi gitu ya, dan juga tahu beberapa hal ya, cara bikin slide yang bagus, dan juga paham tentang komunikasi lintas budaya, bagaimana body language gitu ya. Dan juga kemarin sempat belajar lewat dosen tamu bagaimana tentang membuat CV yang baik dan juga surat lamaran pekerjaan gitu ya. Dan lebih tepatnya sebetulnya sih interview kerja ya kemarin dapat ya. Nah, hari ini kita tutup materi komunikasi bisnis kita dengan negosiasi bisnis. Pada kesempatan kali ini, dalam topik negosiasi bisnis, saya bagi gitu ya, menjadi 3 bagian besar. Pertama adalah proses dan aturan negosiasi. Jadi kalian harus tahu dulu gimana proses dan aturannya. Nah, kedua, saya ingin sharing tips dan triks negosiasi. Tips dan triks negosiasi ini nggak saya dapetin di buku-buku negosiasi atau buku komunikasi bisnis, karena begitu saya baca, rada-rada terlalu teori banget gitu. Nah, jadi saya kasih beberapa tips dan triks yang ilmunya bukan dari buku, tapi saya temuin di jalanan gitu ya. Jadi saya temuin di jalanan, berarti udah pernah saya praktekin, dan saya tahu persis bahwa ini sangat bisa dilakukan atau doable. Saya berharap beberapa tips dan triks yang nanti saya sharing, dan karena sudah saya lakukan, kalian bisa nyoba, bahkan kalau bisa ditingkatin lagi gitu ya, digunain, dilatih lagi, dan sangat boleh jadi kalian punya tips-tips lain nanti yang bisa sama-sama sharing sama saya gitu. Dan yang terakhir adalah dalam sebuah negosiasi itu pasti ada yang namanya jalan buntu atau deadlock gitu ya. Deadlock berarti nggak tercapai kesepakatan, karena negosiasi kan inginnya tercapai kesepakatan. Nah, kita juga akan bahas kalau terjadi deadlock itu kira-kira apa yang harus kita lakukan atau what should we do ya. Baik, kita mulai yang pertama tentang proses dan aturan dalam negosiasi. Kita tahu bahwa negosiasi itu adalah bagian dari kehidupan kita, part of life, yang kadang-kadang nggak bisa kita hindari. Kalau dalam praktek dunia profesional, tentu kita lihat banyak banget orang di mall yang nawarin rumah, nawarin mobil baru, nawarin motor baru gitu ya. Bahkan sangat boleh jadi satu di antara kalian hari ini sudah mempraktekkan ini atau sedang mau mempraktekkan ini gitu ya. Karena kalian mau punya motor baru, dan mau nggak mau motor lamanya harus dilelang. Jadi kalian harus jual, dan kalian perlu proses namanya negosiasi. Atau kalian dimintai tolong oleh orang tua kalian, bantuin dong jualin mobil papa, mama gitu ya. Itu juga bagian dari negosiasi gitu. Atau mungkin karena kalian anak paling tua ya, juga sampai harus bisa masarin rumah orang tua gitu, karena kebetulan orang tuanya mau pindah rumah. Saya kebetulan lumayan udah cukup lama tuh berarti untuk bisa jual rumah gitu ya, rumah orang tua saya sih. Jadi begitu kita mau pindah rumah, saya karena laki-laki paling besar, jadi udah saya bantuin masarin. Kemudian jual motor pernah, jual mobil juga pernah gitu. Jadi banyak hal lah ya. Dan mungkin ada beberapa nanti yang bisa saya sharing bareng sama teman-teman. Bicara tentang negosiasi itu flow-nya kayak gini. Pertama adalah preparing. Preparing itu pasti persiapan ya. Preparing itu namanya sebuah negosiasi itu kayak ibaratnya kita mau tempur, jadi kita harus ada persiapan. Nah, saat kita udah persiapan, apa yang harus disiapin? Yaitu proposalnya, yaitu apa yang mau kita negokan. Nah, makanya disebutnya namanya proposing. Nah, lewat proposing ini biasanya terjadilah proses yang namanya diskusi. Saya nawar, kalian jawab feedback gitu ya. Akhirnya timbullah diskusi. Nah, tawar-menawar itu disebutnya bargaining, kalau discussion ya, itu berarti diskusi gitu. Dan dalam proses diskusi tentu ada tawar-menawar, ada juga proses mendengarkan atau listening. Sampai kapan itu? Sampai terjadinya agreement. Nah, ini kira-kira proses negosiasi, gambarannya nggak usah dihafal, biar kalian tahu aja bahwa jarang banget ada negosiasi yang nggak tektok gitu, yang cuma sekali langsung jadi, nggak ada. Biasanya harus tektok dulu.
Nah, bicara tentang proses negosiasi, saya mau sharing beberapa aturan dalam negosiasi. Ya, saya nyebutnya aturan. Oke, saya pindah dulu ke kiri ya. Kenapa saya sebut aturan? Karena sebetulnya dalam negosiasi itu ada beberapa prinsip dasar yang harus dipakai. Gitu. Prinsip dasar pertama adalah negosiasi itu mirip kayak pemasaran. Dalam sebuah pemasaran ada yang disebut namanya positioning. Gitu ya. Dan kalau orang yang hobi nyontek di kampus selalu bilang bahwa kalau saat ujian posisi menentukan prestasi ya, gitu. Jadi kalau duduk dekat yang pintar dia bisa nyontek apa yang pintar. Positioning itu kurang lebih mirip kayak gitu. Positioning itu adalah apa yang ada di benak lawan negosiasi kita tentang diri kita. Positioning adalah apa yang ada di benak lawan komunikasi kita tentang diri kita. Jadi kira-kira dia tuh memposisikan diri kita di benak mereka tuh kayak apa? Sebagai orang menengah atas kah yang banyak duit? Sebagai orang yang sedang-sedang aja kah atau sederhana? Atau sebagai orang yang medium low gitu ya, atau di bawah. Nah, posisi ini atau positioning inilah yang menentukan sebetulnya nanti tuh orang itu akan men-treat kita kayak apa. Saya punya teman, ya buat saya sih itu guru kehidupan juga ya. Jadi saya selalu belajar dari teman-teman saya yang udah lebih senior, dan saat dia mau menggandeng rekan bisnis, biasanya dia menaruh positioning yang tinggi untuk diri dia. Misalnya, dia menunjukkan bahwa dia cukup punya modal, dia menunjukkan bahwa dia cukup punya aset, dia menunjukkan bahwa saya cukup punya relasi yang baik. Untuk apa? Untuk bangun positioning. Sehingga nanti lawan yang mau kerja sama dia bisa memberikan share yang tinggi, bisa memberikan penghargaan yang bagus buat dia, karena dia tahu bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Itulah pentingnya melakukan sebuah positioning, gitu ya. Contoh konkretnya gimana Pak? Nah, jadi teman saya ini, kalau dia suatu saat mau berpartnership dengan orang-orang yang ada di luar negeri, yang notabene biasanya orang luar negerinya negaranya lebih maju daripada kita. Kalau kita negara berkembang, mereka biasanya negara maju. Entah dari China, dari Jepang, dari Korea, atau dari negara-negara Eropa atau Amerika, biasanya yang dia lakukan adalah dia nggak mau di-entertain sama lawan atau calon partner bisnisnya. Dia nggak mau di-bookingin hotel, dia nggak mau dijemput. Tujuannya apa? Dia pengen nunjukin bahwa saya mampu loh booking hotel sendiri. Gitu. Kalaupun mau dijemput nggak apa-apa, itu bagian dari hospitality ya, atau keramat-tamahan. Tapi kalau mau dibayarin ya nggak mau. Karena itu bagian yang menurut dia bisa menjatuhkan positioning dia. Bayangin, ini tuh penting banget karena aturan pertama adalah tentang positioning. Sekali dia ngerasa bahwa positioning kalian adalah A, maka kalian akan diperlakukan seperti A. Kalau kalian positioning awalnya B, kalian akan diposisikan selalu jadi seperti B gitu ya. Makanya positioning sangat penting. Kenapa penting dalam negosiasi? Kalau kamu memposisikan diri kamu jualan, nih kalau negosiasi dalam konteks jualan nih, karena butuh duit, nah, berarti dia akan memposisikan kamu rendah. Kenapa? Dia bisa tawar barang lo dengan harga yang serendah-rendahnya. Karena dia tahu kamu butuh duit. Tapi gitu ya, kalau kamu dianggap punya positioning yang tinggi, dia mungkin sungkan. Ya, makanya ada beberapa orang yang masang iklannya adalah jual santai, ya, jual nggak butuh duit gitu. Atau ada juga orang yang jual butuh duit gitu ya. Jual cepat, jual butuh duit. Wah, itu harganya bisa dibanting banget. Bahkan ada beberapa rumah yang dipasarkan di Bandung, ditulisnya adalah nego sampai jadi. Wah, berarti ini benar-benar butuh duit banget gitu ya. Ingat, aturan pertama is about positioning. Kedua, aturan kedua dalam negosiasi adalah bagaimana atau seberapa hebat, seberapa jago kamu memahami apa yang dipikirkan oleh lawan negosiasi kamu. Okay? Atau dengan kata lain adalah bagaimana kamu bisa memahami dengan cepat apa perspektif dia. Perspektif itu apa? Apa yang dia pikirin. Apa yang dia pikirin itu apa? Apa yang kira-kira dia ingini. Ada orang yang dominan mikirin uang, maka kasih duit. Ada orang yang lebih dominan mikirinnya adalah tahta gitu ya, pengennya dapat jabatan, kasih jabatan. Kalau ada orang yang inginnya apa itu, harta, tahta, dan Raisya ya satu lagi ya. Oke, berarti kasih yang dia mau. Ada orang yang maunya pujian, kasih pujian. Kalau ada orang yang maunya pengakuan, kasih pengakuan. Jadi kamu harus tahu dia maunya apa. Karena kalau kamu tahu dia maunya apa, boleh jadi nih kamu beli rumah ke seseorang, orang itu tuh sebetulnya
Harga kamu tawar dikit nggak apa-apa, karena dia nggak butuh duit, dia hanya butuh dipuji. Ada loh orang kayak gitu. Nah, jadi kamu harus memahami banget perspektifnya dia apa sebagai lawan negosiasi kamu. Itu aturan yang kedua ya, guys. Nah, ini yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada sebuah, ini masih terkait dengan aturan yang kedua. Ada sebuah studi kasus yang dilakukan oleh profesor dari Columbia Business School dan juga pakar negosiasi namanya Adam Glinsky. Dia mensurvei 154 responden yang masih sarjana nih, yang masih menempuh pendidikan sarjana atau undergraduate seperti kalian. Kemudian dibagi menjadi 3 kelompok besar untuk bisa melakukan closing atau negosiasi bisnis. Ya, jadi 154 dibagi 3 tuh kira-kira ada 51 dan juga 52 orang lah ya, totalnya gitu. Nah, tapi 3 kelompok ini ada grup 1, ada grup 2, ada grup 3. Nah, grup 1 ini suruh ngedatengin orang, tapi saat dia ngedatengin orang ini nggak pakai basa-basi, nggak mau pakai banyak ngomong. Pokoknya to the point, Pak, saya nawarin ini, mau nggak gini-gini, gitu ya. Hasilnya adalah 39% berhasil. Jadi 61%-nya nggak berhasil. Kemudian ada juga grup kedua, mereka datang dengan gaya berempati. Berempati itu berarti mencoba menempatkan perasaan dia seperti orang lawan bicara dia. Jadi dia berusaha nyenengin, berusaha berempati, berusaha nanya kabar, bla bla bla. Ternyata tingkat keberhasilannya meningkat, teman-teman. Dari yang tadi straightforward atau to the point 39%, sekarang 54% berhasil. Nah, di kelompok yang ketiga, 51 orang lainnya itu menggunakan cara yaitu perspektif. Perspektif itu beda sama berempati. Kalau berempati itu kan kita berusaha untuk mengakomodir apa yang dia mau. Tapi kalau perspektif adalah kita ngelihat dia maunya apa, gitu. Kemudian kita penuhin. Jadi kalau berempati itu posisi kita slightly di bawahnya lawan kita. Tapi kalau perspektif, posisi kita bisa sejajar atau bahkan posisi kita seakan-akan lebih tinggi. Karena kita datang dengan membawa sebuah solusi, ya beda ya. Ada sales yang datang kemudian kayak sedikit memelas untuk dibeli, gitu kan. Ada juga sales yang datang dia nggak memelas tapi laku karena dia tahu produk dia ini punya kelebihan. Jadi dia datang dengan solusi. Nah itu yang dia paham perspektifnya apa, gitu. Ya, jadi ternyata kalau kita memahami perspektifnya, memahami apa yang dia mau, tingkat keberhasilan naik sampai 76%. Bayangin aja. Ini sebuah studi kasus yang menunjukkan bahwa bagaimana aturan itu akan sangat penting sekali. Nah, kalau saya bikin analogi gitu ya, kita tuh kadang-kadang melihat orang tuh kayak gunung es, di mana orang itu cuma di bagian atasnya aja gitu. Sedangkan di bagian bawahnya itu kita kurang tahu dia maunya apa gitu. Ini ibarat kapal Titanic yang nabrak gunung es, dikira kecil, diserempet aja karena ngerasa kapalnya gede. Padahal di bawahnya itu gunung esnya gede banget, nggak bisa digoyang. Nah, makanya daripada kita hanya menduga apa yang dia mau, sebaiknya kita tahu deep inside itu apa sih ketertarikan dia. Banyak loh orang ngejual sesuatu tuh hanya untuk tujuannya, udahlah saya mau nolong orang gitu, atau segala macam, nggak melulu motifnya selalu ekonomi. Jadi kita harus tahu kira-kira dia maunya apa, dan saya tahu itu nggak mudah. Itu butuh jam terbang, itu juga butuh kemampuan kamu untuk menganalisis dan mengetahui orang itu lebih dalam. Oke, kita masuk, sebelum masuk aturan yang ketiga, saya mau tarik sebuah kata mutiara atau quote yang bagus. Jadi dia bilang, the most critical thing in negotiation is to get inside your opponent head and figure out what he really want. Jadi hal yang paling penting atau paling kritikal di dalam sebuah negosiasi adalah bagaimana kamu bisa masuk di kepala lawan negosiasi kamu. Dan kemudian memikirkan kira-kira dia maunya apa sih, gitu loh. Ya, jadi perlu banget untuk bisa membaca pikiran supaya kita tahu dia maunya apa. Oke, baik. Ini di aturan yang ketiga. Kalau tadi kita udah bangun positioning kita supaya kesannya kita nggak butuh duit, nggak BU banget atau nggak butuh duit banget. Yang kedua adalah kita tadi mencoba menebak atau mengetahui kira-kira perspektifnya apa. Setelah kita tahu perspektif dia, maka tugas kita yang selanjutnya adalah bagaimana menyelaraskan antara kepentingan dia, kemauan dia, interest dia, dengan juga kepentingan kita atau keuntungan kita. Jadi nggak boleh dong kita punya mobil harganya 100 juta, kemudian karena kita mau nyenengin dia nawar 75, lo kasih 75, kan gitu. Kamu pun juga harus punya kepentingan menjaga itu. Kalaupun dia
Harga pasar 100 juta karena dia teman, oke lah 95, oke lah 90 gitu ya, cincai gitu. Nah, berarti kan ada keselarasan, bukan berarti negosiasi yang baik itu kita memenuhi dia semua, tapi harus win-win, harus menang. Kita menang, dianya juga menang. Dia menang, kita juga senang gitu ya, kurang lebih itu. Itu aturan dasar sebelum saya berbagi tips dan juga triksnya. Oke ya, semoga paham. Kita masuk yuk ke bagian kedua. Tadi kita punya 3 bagian ya. Ini bagian kedua dan ini buat saya sih salah satu bagian yang paling penting, yaitu tips dan juga trik dalam sebuah negosiasi. Nah, pertama adalah saya menyebut teorinya adalah meminta lebih gitu. Saya menyebut teorinya adalah meminta lebih. Jadi kalian lihat tuh ada garis yang paling atas itu adalah harga atau nilai yang kita mau. Tapi saat kita minta ke orang, buatlah nilai atau harga itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi di atas yang kita mau. Kenapa? Karena kita tahu bahwa lawan negosiasi kita, dia pasti akan menawar. Karena dia menawar, otomatis harganya akan turun. Oke? Karena akan turun, berarti ada pengorbanan yang hilang. Disitulah letak negosiasi. Lawan negosiasi kita akan sangat menghargai kita karena kita dianggap mau menurunkan standar kita. Jadi lawan negosiasi kita akan senang kalau melihat ada pengorbanan dari diri kita. Padahal kita melakukan pengorbanan setelah sebelumnya menaikkan dulu. Contoh gini, kalau kalian lulus gitu ya, berharap dapat gaji 4 juta karena UMR kan 3, something, anggaplah 4 juta ya. Untuk apa 4 juta? 1 juta untuk kos, ya, 2 juta untuk makan dan transportasi, 1 juta untuk nabung gitu ya. Kamu berharap dapat gaji minimal 4 juta gitu. Kemudian kamu berpikir, wah ini mau interview kerja, ya udah deh saya mau bilang deh gaji saya 6 juta gitu ya. Saya mau minta gaji saya 6 juta. Kemudian si interviewer nanya, kenapa kamu mau gaji 6 juta? Untuk anak baru nggak bisa dong gaji segitu. Iya Bu, tapi kan saya punya sertifikat ini, saya punya kompetensi ini, saya pernah magang dan lain sebagainya. At the end of discussion, akhirnya kalian sepakat si interviewernya, udah deh kamu turun dikit ya, gaji kamu di 5 juta ya untuk start. Artinya apa? Kamu memang nggak dapet yang sesuai yang kamu lempar pertama kali 6 juta, tapi kamu dapat 5 juta, 1 juta di atas yang sebetulnya kamu butuhkan. Dan perusahaan happy nggak? Happy, karena perusahaan melihat kamu mengorbankan sesuatu gitu. Kamu mau turun. Itu yang disebut dengan meminta lebih. Jadi penting untuk melempar satu harga di atas harga kita seharusnya, supaya saat ditawar kita masih dapat sesuatu gitu. Dan paling sial-sialnya dia nawar 4 juta dan itu masih sesuai dengan harapan kita, ya. Itu teknik pertama, namanya teknik meminta lebih. Kita sekarang masuk ke teknik kedua. Teknik kedua itu adalah saya menamakannya teknik beauty contest. Jadi kita perlu nunjukin dan buktiin bahwa apa yang kita pasarkan itu banyak peminatnya. Oke, sebelum baca 3 pointer di bawahnya, saya mau cerita ke teman-teman gini. Di Bogor ini kebetulan orang tua saya tuh punya lahan properti nggak gede, dan kebetulan sejak saya mungkin udah hampir 20 tahun ya, itu saya kelola, saya jadiin kios kecil-kecil. Jadi buat orang bikin barbershop, buat orang bikin jualan kopi, buat orang jualan makanan, macam-macam, sampai jualan kayak clothing segala macam. Kita punya kios mungkin jumlahnya berapa ya, 7 atau 8 lah ya, saya segitu. Nah, itu, dipercayakan sama orang tua saya untuk saya yang memasarkannya. Kerjaan saya itu adalah melakukan negosiasi rutin gitu ya. Jadi saya tahu ruko itu hari ini nggak terlalu laku karena harga ruko itu antara 40 sampai 100 juta per tahun, dan rata-rata kalau orang jual kuliner harga itu nggak nutup. Jadi orang yang nyari kios tuh banyak banget. Alhasil kios saya ini jarang banget kosong, teman-teman. Ya. Bahkan saya pernah nyewain kios yang rada gede dikit, itu harganya udah hampir kayak ruko gitu. Waktu itu penyewanya salah satunya adalah Pisang Kaisang. Dulu ada ya, pisang punyanya anak Jokowi itu di Botani, dan dia nyewa dapurnya ke saya gitu. Nah, setiap negosiasi sewa gitu, orang tua saya itu sebenarnya nggak pernah ngasih harga ke saya. Misalnya, Ri, ini disewa segini ya, nggak pernah. Itu murni semua saya yang nentuin harganya. Mau berapapun saya nentuin, orang tua saya pokoknya terima uang jadi deh, uangnya udah jadi, masuk saya transfer, masuk saya transfer gitu. Nah, tapi saya menggunakan itu sebagai teknik saya dalam melakukan beauty contest.
Jadi karena saya tahu orang banyak yang mau kios itu, biasanya ada yang mau itu nggak langsung saya approve, teman-teman. Saya suruh dia nunggu 1-2 hari. Nah, dalam 1-2 hari itu saya akan dapat tawaran lain gitu ke mereka. Jadi saya akan bilang bahwa harga saya segini ya, gitu ya. Kemudian, oh oke Pak, biasanya juga konsumen pintar, dia nggak mau langsung, iya Pak saya setuju, oke Pak saya pikir-pikir dulu, katanya gitu, karena harga yang saya tawarin juga nggak murah-murah amat, saya pikir-pikir dulu gitu kan. Kemudian datanglah penawar yang kedua, ya. Terus saya bilang ke dia, oh Bapak minat, aduh Pak mohon maaf sebelumnya, tadi itu sebetulnya udah ada yang nanya, udah serius gitu ya. Saya nggak tahu nih, saya harus minta izin dulu ke yang pertama kalau Bapak mau ambil, gitu. Saya bilang ke dia. Dan akhirnya karena yang kedua ini ngerasa dia pengen dan udah mupeng banget, saya udah tahu dari nadanya dia pengen. Dia biasanya ngomong begini, Pak Ari dia udah DP belum? Belum Pak. Oke Pak, kalau gitu saya DP sekarang. Saya nggak pakai tawar, harga Bapak saya ambil. Bayangin nggak? Itu adalah teknik yang namanya beauty contest. Jadi saya kayak sedikit mengadu domba, quote unquote, mereka berdua gitu. Tawaran ini sama tawaran ini. Bisa kita adu via telepon atau bisa kita adu juga dengan screenshot. Biasanya orang yang serius itu akan saya bilang, Pak harganya segini, Bapak mau nawar berapa, tawaran saya segini. Ya. Screenshot dia itu menjadi barang bukti atau barbuk saya untuk saya lempar ke customer kalau yang nanya, Pak, Bapak nggak bisa nawar segini, ini ada yang nawar segini aja nggak saya terima Pak. Biasanya orang akan lompatin lagi, oh Pak harganya segini. Nah makanya buat saya itu screenshot chat itu menjadi penting. Apalagi kalau kita bisa mainin yang namanya sisa stok dan persediaan. Pak, kiosnya tinggal 1 nih, udah nggak ada lagi, gitu ya. Atau Pak, saya nggak bisa jamin Bapak bisa dapetin kios ini, kecuali memang Bapak DP hari ini, karena besok ada orang lain yang mau ngeliat, gitu kan. Nah, itu juga namanya bermain dengan deadline waktu. Itulah yang saya sebut dengan beauty contest, karena negosiasi adalah bagian dari bisnis. Dan dalam bisnis nggak cukup hanya menjadi jujur, tapi kamu juga harus bisa playing smart. Ya, saya nggak bohong loh dalam beauty contest, tapi saya hanya coba memainkan ego mereka dengan menunjukkan bukti lain dan membandingkannya dengan bukti lain. Itu yang namanya teknik beauty contest. Teknik ketiga, saya nyebutnya adalah teknik menjadi orang baik. Ya, saya menyebutnya adalah teknik menjadi orang baik. Sebelah kiri itu gambarnya Batman sama Joker. Jadi Batman itu jagoan, hero, sedangkan Joker adalah penjahatnya atau villain. Jadi dalam sebuah negosiasi kita bagusnya bermain peran. Ada yang bermain sebagai penjahat, ada yang bermain sebagai pahlawannya. Ingat, penjahat sama pahlawan atau hero-nya, hero dan villainnya adalah sebetulnya satu tim. Bagaimana prakteknya? Contohnya gini, saya itu akan melakukan ini. Saya cerita ke orang-orang, Pak, mohon maaf, ini kios-kios bukan punya saya, tapi kios ini punya orang tua saya. Jadi harga-harga yang tadi akan saya tawarkan ke Bapak itu bukan harga saya, tapi harga dari orang tua saya. Saya selalu ngomong gitu. Tujuannya apa? Untuk menjadikan orang tua saya sebagai penjahatnya dan saya sebagai hero-nya. Karena saya yakin dia akan nawar, kemudian saya akan menempatkan diri saya sebagai temennya yang nawar. Misalnya saya bilang ini harga sewa kiosnya 25 juta. Gue dia bilang, aduh Pak Ari mahal amat, bukannya pasarannya 15-20 juta. Iya sih Pak, memang harga pasarannya segitu. Nah seakan-akan saya menempatkan diri saya menjadi temennya yang nawar, gitu kan. Nah tapi saya bilang, saya nggak bisa nego lagi Pak, karena kebetulan harga ini yang nentuinnya adalah orang tua saya. Dan orang ini juga nggak bisa nego apa-apa lagi, karena udah saya bikin mati di situ, gitu loh. Nah, itulah yang saya bilang menjadi orang baik. Jadi kita bermain peran, ya kita jadi orang baiknya, kita ambil peran berbeda, kita posisikan diri kita di posisi yang sama sama dia, gitu ya. Jadi seakan-akan kita melempar kesalahannya ke orang lain, di mana itu nggak bisa diganggu gugat. Mirip kan ya, misalnya kayak ada orang nih, mirip nggak sih kalau kita datang ke kantor polisi, kemudian di kantor polisi ditulis nggak boleh pakai celana pendek, nggak boleh pakai celana jeans. Ya, petugas nahan kita, Pak, kenapa nggak boleh masuk? Ini kan celana jeans, celana panjang. Saya juga udah nutup aurat dan lain sebagainya. Mohon maaf Pak, ini aturan dari pimpinan kami. Kamu bisa nego nggak? Nggak bisa, karena dia lempar masalah kamu kepada pemimpinannya, kepada aturannya. Jadi kamu nggak ada ruang untuk negosiasi, yang mau nggak mau kamu harus turutin. Ya, jadi teknik menjadi orang baik ini. Atau kamu bisa bilang, saya sebenarnya mau ngizinin yang pakai jeans untuk masuk, tapi aturannya begini. Itu adalah teknik menjadi orang baik. Dan itu berkali-kali saya lakukan untuk masarin kios orang tua saya,
untuk bulak-balik nyewain kontrakan mertua saya gitu ya. Saya jadi ada rumah mertua saya di Bandung, itu saya sewain kayak gitu. Baik ke kantor startup yang nyewa, mau kemarin terakhir pernah juga tim PON untuk panjat tebing di Bandung, kebetulan di daerah Cisitu, sama tekniknya kayak gitu. Jadi yang saya lakukan adalah menjadi orang baik sehingga mereka tidak punya ruang atau tidak punya room untuk mencoba nego dan akan harga ke saya. Jadi saya lemparin. Itu namanya teknik menjadi orang baik. Oke, sekarang pertanyaannya adalah saat kita melakukan teknik menjadi orang baik, kita perlu cara nih teman-teman. Nah, bagaimana eksekusinya? Gimana caranya biar smooth? Saya menyebutnya dengan nama the F triangle atau segitiga F. Segitiga F itu ya berguna untuk menghadapi penolakan dalam penjualan. Tujuan utamanya untuk meyakinkan konsumen agar mau mempertimbangkan kembali pilihannya. Karena di dalam 3F itu terdiri dari F pertama adalah feel. Berarti saya tahu apa yang ibu rasakan atau bapak rasakan. Kedua adalah feel. Feel adalah saya merasakan hal yang sama dengan yang ibu rasakan. Ya. Ketiga adalah vow. Vow itu berarti kita mencoba menemukan titik tengahnya. Ya. Oh iya, wajar ibu sedih. Saya juga ngerasa harga itu juga mahal dan ibu wajar sedih. Tapi Bu, barang itu tuh mahal karena memang spesifikasinya tinggi. Berarti kita bicaranya vow. Feel, fail, vow. Oke, saya ulang. Feel, fail, dan vow. Oke. Jadi sama ya tekniknya. Jadi kalau kita ada orang yang misalnya gini, kamu tadi ya ada orang yang nawarnya 15 juta. Kemudian orang tua saya maunya tadi saya pura-puranya orang tua saya tuh. Orang tua saya pura-pura maunya adalah 25 juta. Saya akan bilang ke dia, "Bu, saya juga memahami sih, Bu, kenapa Ibu maunya 15 juta karena namanya baru bisnis minuman, baru bisnis makanan, kalau 15 juta sebulan gitu ya, berarti kan hanya 1 jutaan ya. Wajar sih, memang itu angka yang ideal. Dan menurut saya memang 25 juta 1 tahun itu berarti sebulannya sekitar 2 juta tuh berat ya buat usaha UMKM. Nah, jadi itu saya udah melakukan feel dan juga saya sudah mengeluarkan statement fail. Oke. Kemudian saya harus menggunakan vow. Tapi Bu, kalau Ibu lihat lokasi kios ini tuh strategis banget, jauh lebih strategis dibandingkan kios-kios yang lain. Kalau Ibu bandingin deh, mungkin harga kios ini lebih tinggi Bu, tapi hasil yang Ibu dapat jauh akan lebih baik atau lebih tinggi lagi daripada ini. Saya menggunakan teknik yang terakhir yang namanya vow. Jadi feel, fail, vow. Oke. Nah, itu untuk ngebuat orang itu mempertimbangkan kembali bahwa oh iya ya, ternyata memang sih gue mahal, tapi ini bagus loh. Sama nggak sih kayak lu mau beli barang, misalnya gini deh, itu harga iPhone yang 11, 12 tuh yang Pro udah sampai hampir 30 juta gitu ya. Terus kita ngerasa, terus si orang di iBox-nya bilang, oh iya Pak, saya juga ngerasa sih Pak, pasti itu mahal buat Bapak gitu ya. Dan saya juga ngerasa kalau saya sendiri pasti nggak mampu Pak, karena harganya 30 juta. Tapi Pak, Bapak tuh kalau beli iPhone 11 atau 12 ini, Bapak udah nggak perlu beli kamera lagi, Pak. Bayangin aja, kamera harganya berapa Pak sekarang, Pak? Ini dia fiturnya gini. Akhirnya, kamu diajak dia menemukan bahwa ternyata harga ini pantas gitu loh. Oke, itu ya yang dimaksud dengan teori feel, felt, dan juga vow. Kita masuk di bagian terakhir, teman-teman. Semoga masih pada konsentrasi ya. Karena ini udah 30 menit. Semoga konsentrasinya masih bisa utuh. Santai aja, relax. Kita belajar yang namanya deadlock. Jadi setelah semua aturan kita jalanin, kemudian juga semua tips dan trik sudah kita lakukan, ternyata keberuntungan belum berpihak sama kita tuh. Terjadilah deadlock gitu ya. Ternyata pembelinya juga masih kekeh, atau pas kalian jadi pembeli penjualnya kekeh gitu. Nah, bagaimana menghadapi deadlock? Ada beberapa cara menghadapi deadlock, teman-teman. Pertama adalah kamu harus minta waktu ke dia. Jadi I need a break gitu ya. Saya butuh rehat sebentar. Saya butuh waktu, I need time gitu ya. Tujuannya apa? Untuk ngulur waktu. Karena kalau orang udah ngulur waktu, biasanya baik pembeli dan penjual atau baik orang yang bernegosiasi itu sama-sama merenung, merefleksi diri. Harga tadi kemahalan nggak sih? Sebenarnya tawaran dia udah cukup oke loh. Kenapa ya gue nggak mau ya? Nah, jadi kita sama-sama punya waktu untuk mempertimbangkan kembali. Oke.
teknik mengulur waktu ini atau need a break ini sebetulnya udah dipakai sama emak-emak di pasar. Jadi jangan pernah remehkan the power of emak-emak, karena kadang-kadang emak-emak tuh selalu selangkah lebih maju. Nggak percaya? Lihat gimana nyokap lo, gimana orang yang bantu di rumah lo, mungkin one day dia ke pasar, lo temenin, tahu harga cabai misalnya 30.000, kemudian dia tawar 20.000 supaya abangnya mau, dia pura-pura cabut dulu gitu ya. Udah kalau nggak mau 20 nggak apa-apa, dia udah deh 25 ya, kalau nggak mau udah saya pergi gitu ya. Atau dia lagi nawar mangga, suka gitu ya, pura-pura pergi dulu, dipanggil lagi, bu kesini deh bu gitu. Itu namanya teknik ngulur waktu gitu ya. Jadi pura-pura ngebuang, pura-pura nggak perlu gitu. Sama kan, jadi kalau kamu bayangin ya, kamu lagi jualan, kemudian ada orang mau nawar, kemudian tawarannya masih belum masuk, ya deh bu, saya nanti pikir-pikir dulu, saya pulang dulu kan. Kita pun sebagai penjual, kalau udah ngerasa tawaran dia sebenarnya oke, ngenes juga loh di hati, wah jangan sampai gue kehilangan. Nah itu salah satunya kenapa kalau ada deadlock perlu dilakukan break atau minta waktu ya. Yang kedua, ini yang paling powerful di Indonesia, yaitu diajak makan. Jadi kalau kamu punya deadlock sama orang, biasanya yuk istirahat dulu yuk, selain ngulur waktu, yuk sama-sama merenung, biasanya diajak makan, gitu ya. Karena survei membuktikan kalau orang diajak makan bareng, kemungkinan hatinya gampang luluh. Nggak percaya, lihat studi kasusnya Jokowi waktu di Solo, wali kota Solo, atau saat dia juga jadi gubernur Jakarta, waktu itu sempat ya, waktu singkat. Bagaimana deadlock yang ada di waktu ngebebasin lahan, ya ngebebasin lahan jalan tol atau ngebebasin pasar, itu selalu diajak makan bareng. Kalian sebagai para netizen yang masih muda, jangan masuk dalam konflik yang pro atau yang tidak dengan Jokowi gitu ya. Buat saya juga nggak mau pusing lah dengan keributan-keributan yang terjadi, tapi kalian selalu bisa dapat pelajaran dari siapapun itu sosoknya. Ya, jadi salah satu nih yang bagus dari dia adalah ini waktu itu kasusnya dengan Gojek dan Grab nih. Mereka diajak makan bareng. Karena biasanya orang kalau udah diajak makan bareng, kemudian itu kalau saya tuh pernah baca bukunya, kalau nggak salah tuh saat dia mau bebasin lahan, mau mindahin orang gitu ya untuk bebasin lahan, itu sampai diajak makan, sekali diajak makan sambil dengerin, udah ditampung diam. Minggu depan datang lagi ngobrol, diajak makan lagi gitu ya. Lama-lama luluh, ketemu solusinya. Makanya ajakan makan itu adalah sesuatu yang cukup powerful gitu ya. Saya nggak tahu nih kalau dalam hal percintaan apa kira-kira kalau ditolak sama orang diajak makan jadi mau. Saya nggak tahu deh. Tapi nggak ada salahnya dicoba ya. Oke, ini teknik ketiga kalau deadlock adalah gunakan pihak ketiga. Pihak ketiga itu gunanya sebagai pembisik atau influencer. Nah, biasanya pihak ketiga ini juga harus kita kasih reward. Saya nyebutnya pelicin sih. Bisa aja dikasih duit gitu. Orang itu bisa aja kita kasih duit. Misalnya, kamu naksir sama satu rumah. Rumah itu adalah milik salah satu orang Jakarta di mana dia nggak tinggal di situ. Tapi ini adalah rumah singgah dia aja di Bogor. Kemudian rumah itu dititipkan ke orang kepercayaan dia. Entah supirnya, entah sapamnya. Otomatis saat kamu suka rumah itu, kamu tawar-menawar sama sapamnya dong. Gitu ya. Saat kamu tawar-menawar sama sapamnya, kemudian kamu bisa jadi sih ngebujuk si sapam itu, Pak, emang berapa Pak yang pernah nawar rumah ini paling tinggi? Oh, yang nawar rumah ini paling tinggi itu pernah Pak, harganya sampai 2M, sedangkan ini mau dilepasnya 2,5 M. Berapa dong Pak yang kira-kira bakal dilepas? Biasanya orang ini akan ngasih tahu, Pak, coba deh Bapak tawar di 2,3, kayaknya dilepas deh Pak, atau 2,2. Nah, orang ini kita perlu kasih duit nih langsung, tak kasih aja duit duluan. Ya. Itu salah satu trik, walaupun saya tahu ini nggak 100% fair, tapi itulah yang terjadi gitu, bahwa selama ini orang kayak gitu tuh berjalan gitu loh. Dan yang saya tahu proses jual beli rumah itu terjadi banget gitu. Saya kebetulan 2 tahun lalu juga jual rumah gitu kan. Nah, saya tahu banget prosesnya gitu. Nah, saat saya mau ambil rumah, saya dapat info rumah itu dari sapam komplek, Pak, ini ada rumah ini dijual. Nah, mau nggak mau tuh sapam harus kita kasih duit. Istilahnya fee marketing gitu ya. Nah, gitu. Itu cara ketiga. Sebentar ya. Oke, kemudian ini yang terakhir. Yang terakhir, kalau tadi namanya F, triangle F, ini namanya if. Beda tipis ya. Yang tadi F, yang ini if. Apa bedanya? Kalau tadi adalah fail, failed, dan juga found,
Maka if ini adalah sesuatu yang membuat orang sadar. Apa itu sadar? Lihat, dalam segitiga itu ada 3 komponen. Satu, ada yang namanya kualitas. Kedua, ada yang namanya biaya. Dan yang ketiga, ada yang namanya waktu. Di dunia ini nggak ada yang sempurna, teman-teman. Jadi kalian nggak bisa memperlakukan ini kayak di surga. Kalian pengen sesuatu yang berkualitas, harganya murah, ada saat ini juga. Nggak pernah ada tuh barang. Makanya dalam sebuah negosiasi, biasanya 3 komponen inilah yang diutak-atik gitu ya sama kita. 3 komponen inilah yang kita utak-atik. Biasanya kalau kita pengen kualitasnya tinggi, kemudian pengen barang itu ada hari ini juga, berarti kualitasnya tinggi, waktunya juga cepat. Biasanya apa konsekuensinya? Pasti harganya mahal. Benar nggak? Atau misalnya gini, kalian tiba-tiba keluarga kalian mendadak mau nikah, mau bikin kartu undangan yang bagus banget, mau kelarnya besok, maka orang percetakan harus lembur, makanya biayanya jadi mahal. Atau kalau kalian pengen waktunya cepat, kemudian biayanya murah, ya mau nggak mau mungkin kualitasnya harus diturunin. Oke? Atau kamu mau kualitasnya tinggi, biayanya murah karena kamu nggak mau bayar orang lembur, ya mau nggak mau waktunya diperpanjang dong, nggak bisa cepat. Nah, ini masalah waktu, masalah biaya dan kualitas, ini adalah titik-titik yang bisa kita serang untuk kita negosiasikan kembali. Jadi kan tadi udah diajarin tuh, diajak makan dulu, dicari dia orang ketiga yang bisa ngebisikin dia, gitu ya. Atau kalau perlu break dulu deh kita. Nah, begitu ketemu lagi, kalian bisa masukin argumen kalian untuk menghajar deadlock itu lewat 3 komponen ini. Pak, Bapak, saya tahu nih Pak, rumah Bapak ini ya lokasinya bagus banget, gitu ya. Kemudian Bapak juga ini rumah punya sejarah. Tapi Pak, bangunan Bapak kalau Bapak lihat ini usianya udah 20 tahun Pak. Baja-baja di atasnya tuh itu bukan baja ringan tuh Pak, itu masih pakai kayu di atap-atapnya. Dan saya lihat kusen-kusennya udah pada lapuk nih Pak. Nah, berarti kita coba nyerang bahwa setelah saya beli ini, saya butuh renovasi Pak. Berarti kamu berhak gak nurunin barang? Bisa. Atau kamu bisa bilang, Pak, lokasi rumah Bapak emang bagus, Pak, tapi sebetulnya bahan-bahannya ini masih kurang oke, Pak, gitu ya. Ini lihat deh, Pak, finishingnya kayak gini. Saya nggak bermaksud menjatuhkan harga Bapak ya, Pak, tapi saya coba bermain fair aja, tawaran kita segini. Nah, ini adalah titik-titik si if triangle ini adalah titik-titik di mana kalian bisa nego. Atau misalnya gini, ya udah deh Pak, nggak apa-apa harga rumahnya 2,5 miliar ya Pak. Saya tahu bahannya emang bagus, tapi karena saya nggak ada duit, boleh nggak Pak 2 miliarnya saya bayar saat kita transaksi, saya nempatin rumah, 500 jutanya saya akan kredit ke bank. Dan saya minta waktu melunasinya 1 tahun. Berarti kamu negosiasinya dari sisi waktunya. Jadi kamu bisa negosiasi dari sisi waktu, kamu bisa negosiasi dari minta turunin harga, atau kamu negosiasi nurunin kualitas. Bisa jadi, udah deh Pak, tadi kan Bapak nawar 2,5 M full furnish ya, dengan kulkas, furniture, AC segala macam, gini aja deh Pak, karena uang saya nggak cukup, saya beli rumahnya aja, barang-barangnya Bapak boleh ambil deh Pak. Nah, itu titik-titik kamu bisa nyerang mereka lewat triangle if ini. Gitu teman-teman. Oke, sudah sekitar 45 menit, saya berharap kalian dapat sesuatu dari sini, bagaimana kalian bisa memahami sebuah proses negosiasi bisnis. Tentu ada aturan-aturan mainnya, yang tadi saya bilang ya, aturannya gunakan positioning yang baik, pahami perspektif mereka, dan selaraskan dengan keinginan kamu. Dan tipsnya juga tadi saya bagi 3 ya. Pertama, selalu minta lebih. Kedua, lakukan beauty contest, gitu ya. Dan juga yang ketiga tadi adalah menjadi orang baik. Ya. Kemudian kalau deadlock ngapain? Minta break waktu untuk ngulur waktu, ajak dia makan, gunakan influencer, gitu ya. Dan terakhir, coba negosiasi lagi lewat titik yang namanya if triangle. Saya berharap kalian dapat sesuatu dari sini dan selamat mencoba ya. Thank you.